22000000849. Di sini saya akan menyampaikan mengenai alat peraga yang saya buat untuk memenuhi praktikum media pembelajaran. Adapun alat peraga yang sudah saya buat adalah alat peraga tentang ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil yang berasal dari gabus dan kertas manila. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan dalam pembuatan alat peraga kali ini. Sebelum mengarah ke alat peraga, saya akan menyampaikan sedikit tentang dikotil dan monokotil. Dikotil dan monokotil berasal dari divisi Angiospermae atau tanaman yang memiliki bunga sebagai alat berkembangbiakan secara generatif. Angiospermae terbagi menjadi dua kelas, yaitu dikotil atau Magnoliopsida dan monokotil atau Liliopsida. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan memaparkan menggunakan alat peraga. Maka dari itu, berikut alat dan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan alat peraga tersebut. Ini adalah langkah-langkah pembuatan alat peraga. Yang pertama, pembuatan bunga dikotil dengan mensketsa bagian kelopak bunga dan diwarnai lalu digunting menggunakan gunting. Lalu pembuatan mahkota bunga sejumlah 5 dengan mensketsa, digunting dan diwarnai. Lalu selanjutnya memotong gabus berbentuk kotak kecil untuk melekatkan mahkota kelopak dan benang sari. Pada bagian tengah bunga atau bagian gabus tadi diberi benang wol agar mempercantik bunga. Selanjutnya memotong kawat sejumlah 5 dengan panjang 5 cm untuk dijadikan benang sari dan ujungnya diberi plastisin. Selanjutnya memotong kertas karton sejumlah 15-20 untuk ditempelkan pada bambu. Lalu bunga tadi ditempelkan pada bambu tersebut. Selanjutnya pembuatan biji dikotil dengan mensketsa dan mewarnai, lalu ditempel dengan styrofoam yang sudah dicetak. Pada pinggir styrofoam diberi atau ditempel kertas karton yang sudah digunting tadi dan ditempel dengan bambu. Selanjutnya, ketika pembuatan daun dikotil dan membuat sketsa, menggambar, dan mewarnai, lalu ditempel dengan styrofoam atau gabus sesuai dengan bentuk daun. Selanjutnya ditempel dengan bambu. Keempat, pembuatan batang dikotil dengan mensketsa dan mewarnai, selanjutnya digunting dan ditempel menggunakan styrofoam. Pinggir styrofoam diberi potongan kertas karton dan ditempel dengan bambu yang sudah ditempel di kertas karton. Yang kelima, pembuatan akar dikotil dengan memotong kawat jumlah 15 dengan panjang 15 cm. Pada ujung kawat ditempel atau disatukan, lalu membentuk akar seperti pada gambar. Selanjutnya, pada setiap bagian diberi benang wol untuk melapisi dan setelah selesai ditempel dengan bambu. Yang keenam, pembuatan akar monokotil seperti tadi, lalu
lapisi menggunakan benang wol dan ditempel pada bambu. 7. Pembuatan bunga monokotil dengan membuat sketsa dan mewarnai, lalu digunting. Lalu pembuatan mahkota dengan membuat sketsa, diwarnai dan digunting juga berjumlah 3. Selanjutnya memotong gabus berbentuk bulat kecil lalu ditempelkan mahkota dan kelopak. Selanjutnya memotong kawat berjumlah 3 dengan panjang 5 cm untuk dijadikan benang sari, lalu pada ujungnya diberi plastisin. Bunga tersebut diberi atau ditempelkan dengan bambu. Selanjutnya ke-8, pembuatan biji monokotil dengan membuat sketsa dan diwarnai. Lalu tempel gabus dengan pinggiran karton dan ditempel dengan bambu yang sudah ditempeli karton. Selanjutnya 9, pembuatan batang monokotil dengan menggambar dan mewarnai, lalu dipotong, lalu ditempeli kardus dan ditempeli kertas karton pada pinggirnya. Yang ke-10, pembuatan daun monokotil dengan mewarnai, menggambar, dan menggunting. Selanjutnya ditempel styrofoam atau gabus dan ditempel bambu. Berikut adalah alat peraga ciri tumbuhan dikotil yang sudah jadi dan alat peraga ciri tumbuhan monokotil. Berikut ini adalah alat peraga batang serta berkas vaskuler pada tumbuhan monokotil. Pada umumnya, tumbuhan monokotil batangnya tidak berkambium, jadi berkas vaskulernya itu tersebar, silem dan plum tidak dibatasi oleh kambium. Lalu selanjutnya pada biji tumbuhan monokotil. Sudah jelas kalau tumbuhan monokotil, mono itu artinya satu, jadi keping bijinya cuma satu. Selanjutnya, alat peraga daun monokotil. Pada umumnya, daun monokotil itu berdaun tunggal kecuali kelompok palem-paleman serta berpelepah daun, lalu memiliki tulang daun sejajar atau melengkung. Selanjutnya, bagian bunga tumbuhan monokotil. Bagian bunga tumbuhan monokotil meliputi kelopak, mahkota, dan benang sari. Dari ketiga tersebut biasanya berjumlah kelipatan 3. Ciri tanaman monokotil selanjutnya yaitu berakar serabut. Nah, pada ujung akarnya ini dilindungi oleh koleorhiza, sedangkan pada ujung batangnya itu dilindungi oleh koleoptil. Berikut ini adalah ciri dari tanaman dikotil bagian bunga yang terdiri dari mahkota, benang sari, dan kelopak sejumlah 4, 5, atau kelipatannya. Selanjutnya pada bagian biji tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil memiliki biji yang berkeping 2 karena di itu artinya 2. Ciri selanjutnya yaitu pada bagian batang dikotil. Batang dikotil memiliki kambium sehingga terjadi pertumbuhan secara sekunder dan dapat tumbuh membesar. Pada berkas vaskuler batang itu bertipe kolateral terbuka, jadi antara silem dan plum terdapat kambium yang melingkar dengan kedudukan silem yang berada di dalam dan plum yang berada di luar. Tipe berkas vaskuler pada akar bertipe radial, jadi letak silem dan plum itu bergantian menurut jari-jari lingkaran. Ciri selanjutnya yaitu pada bagian akar tanaman dikotil. Akar tanaman dikotil itu tunggang bercabang. Kemudian pada bagian daun tanaman dikotil. Daun tanaman dikotil biasanya berdaun tunggal atau majemuk dengan urat daun menyirip atau menjari, dan pada umumnya daunnya itu tidak memiliki pelepah. Keunggulan dari alat peraga yang telah saya buat yaitu: pertama,
bentuknya menarik. Kedua, dapat memperjelas materi. Ketiga, dapat membuat peserta didik lebih aktif dengan membuat dan mendemonstrasikan ciri-ciri tanaman dikotil dan monokotil. Demikian informasi mengenai alat peraga yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.